Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala aidan, ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Innal asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal hadyi hadyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umur muhdatsatuha. Hadirin sidang jemaah salat Jumat Masjid At-Taqwa Panarukan Situbondo rahimani wa rahimakumullah. Di antara upaya kita terus-menerus meningkatkan keimanan adalah dengan cara kita memperbagus ibadah kita kepada Allah yang hanya memohon keridhaan Allah semata. Di samping kita niatkan sebagai rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Segenap peribadatan yang dilandasi oleh rasa syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala sangat memungkinkan akan turunnya rahmat Allah, penambahan kenikmatan berupa iman, Islam dan ihsan yang merupakan trilogi hidayah yang diantara kita mencapai dan memeliharanya adalah dengan memperbanyak rasa syukur pada Allah, yang implementasi syukur itu diantaranya adalah memperbaiki ibadah baik dari segi kaifiyah maupun dari segi niat. Karenanya ini perlu kita ilmui. Ibadah yang baik, ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala perlu kita cari rumusan-rumusannya. Apakah sembarang ibadah? Apakah asalkan bermodal semangat yang menggebu-gebu tetapi kurang dilandasi dengan ilmu? Maka ibadah yang demikian ini tidak justru mendekatkan diri kepada Allah, justru akan semakin menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga termasuk niat kita berikhtisab kepada Allah, mengharapkan pahala dari segenap salawat kita. Di samping memang kita diwajibkan bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ketaatan kita di dalam melaksanakan salawat ini pun akan memperoleh pahala yang sedemikian besar, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah berjanji atau menggaransi barang siapa yang bersolawat sekali terhadap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah beserta para malaikat pun
mensolawatkan kita 10 kali. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Suasana bulan Muharram sebentar lagi berlalu, dan suasana tahun baru kita masih rasakan. Di antara hikmah yang bisa kita ambil, yang bisa kita gali untuk perbaikan kita adalah tidak lepas dari peristiwa hijrah Nabi SAW dari Makkah ke Madinah. Ada berserak fragmen atau potongan-potongan kisah yang bisa kita petik, yang bisa kita ambil faedah, yang diantaranya adalah bahwasanya di awal-awal hijrah Nabi SAW telah sedemikian memberikan bekal kepada para sahabat bahwasanya hijrah adalah satu bentuk perpindahan yang untuk memperbaiki akidah, menjaga iman, menjaga pensyariatan ad-dinul Islam ini untuk bisa dikerjakan, untuk bisa digenggam dan diamalkan serta didakwahkan dengan damai, dengan leluasa, tanpa intimidasi, tanpa recokan-recokan dari para musuh-musuh Islam. Maka opsinya adalah sebagaimana yang telah Allah perintahkan pada Nabi SAW setelah 13 tahun berdakwah di kota Mekah, diperintahkanlah hijrah ke Yathrib atau Madinah. Bekal nasihat yang diberikan oleh baginda Nabi SAW kepada para sahabat diantaranya sebagaimana yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, bahwasanya diwanti-wanti kita oleh Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu bergantung kepada niatnya. Sahabat yang berhijrah dari Makkah ke Madinah akan memperoleh sesuatu sesuai dengan yang diniatkannya. Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa hijrahnya dari Makkah ke Madinah, meninggalkan sanak saudara, meninggalkan harta benda, apabila murni yang ingin dicapai adalah keridhaan Allah dan Rasulnya, maka akan dia peroleh keridhaan Allah dan Rasulnya. Tetapi wa man kana hijratuhu ila dunya yusibuha, apabila hijrahnya itu perpindahan untuk memperbaiki, mempertahankan iman, tauhid Islamnya itu dalam rangka ingin memperoleh perolehan dunia yang akan dicapainya, maka atau wanita yang ingin dinikahinya barangkali, fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka pasti yang diperoleh hanyalah sebatas yang dia cita-citakan itu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari petikan nasihat yang sangat berharga ini dalam kehidupan sehari-hari kita sampai hari ini, perintah hijrah itu masih berlaku meskipun sudah tidak ada perintah yang wajib berpindah dari satu tempat ke tempat berikutnya, karena di dalam hadis lain dinyatakan bahwa tidak ada lagi perintah kewajiban hijrah setelah hijrah dari Makkah ke Madinah itu. Tetapi masih berlaku bagi kita pilihan-pilihan. Apabila di lingkungan kita sudah tidak kondusif untuk menerapkan ad-dinul Islam ini dengan sempurna, dengan sebaik mungkin, maka perintah hijrah atau berpindah domisili itu masih berlaku sampai hari ini. Ini bermakna hijratul fil makan, hijrah dalam arti tempat. Adapun hijrah dalam maknawi keimanan adalah apabila kita yang tadinya kita belum memperoleh hidayatul bayan, belum memperoleh pencerahan bahwa sholat fardu bagi kaum laki-laki itu diutamakan dan sangat diutamakan untuk ke masjid. Setelah mendapatkan hidayatul bayan, qadarullah Allah memberikan hidayatul taufik, kekuatan hati kita untuk mengamalkan kesunahan Nabi SAW itu, maka tinggal kita menata niat. Rajin kita ke masjid, perilaku rajin kita ke masjid ini kita tata niat kita. Hijrah kita dari persepsi yang lama
bahwa sholat berjamaah di masjid itu hanyalah sunnah biasa. Kita telah memiliki pemahaman bahwasanya ini adalah sesuatu yang sedemikian ditekankan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita tinggal menata niat. Ada apa dengan kita sholat berjamaah di masjid? Hanyalah Allah dan Rasulnya saja yang hendak kita capai, yang hendak kita perjuangkan. Keridhaan Allah dan Rasulnya saja yang hendak kita perjuangkan, atau kita punya pamrih-pamrih selain Allah dan Rasulnya. Dalam segala suasana, dalam segala peristiwa, hijrah keimanan semacam ini sangat membutuhkan kesiapan hati kita, karena Allah dan Rasulnya telah sedemikian memesankan melalui lisan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang hijrahnya tadinya tidak berhijab istrinya, kemudian berhijab, hijrah dari membuka aurat menjadi menutup aurat, apa motivasinya? Sangat perlu diteliti kembali, sangat perlu dikoreksi diri sendiri lagi. Apakah sekedar mengikuti tren? Apakah sekedar agar atasan senang? Apakah ini dan itu? Apakah murni karena ingin memperoleh keridhaan Allah dan Rasulnya? Inilah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam perjalanan keimanan kita sangat butuh senantiasa mengawasi hati kita, dengan tidak lepas kita memohon perlindungan, memohon bimbingan selalu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita yang memiliki hati kita ini tidak bisa kita kendalikan sepenuhnya dalam kendali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah yang membolak-balikan hati kita, termasuk yang mengendalikan keimanan kita. Maka dikala kita ingin meningkat keimanan kita ingin menjadi hamba yang diakui oleh Allah sebagai hamba yang soleh, diakui oleh Allah sebagai hamba yang kelak meninggalkan dunia ini dengan husnul khotimah, maka tidak ada jalan lain kecuali kita menghibah kepada Allah, mengemis kepada Allah, agar kita senantiasa di dalam bimbingannya. Di antaranya di dalam setiap sholat kita, ihdinas siratal mustaqim. Ini merupakan ijawantah dari bentuk ketidakberdayaan kita dalam mengendalikan diri kita sendiri, kecuali dikendalikan oleh Allah, dan Allah berkenan merahmati kita, mengasihi kita, sehingga memelihara kita di dalam keselamatan di dunia, terlebih kelak di akhirat. Mudah-mudahan kita menjadi salah satu yang hadir di sini dari sekian banyak umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mendapatkan perlindungan dari Allah hingga selamat dunia dan akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, syaidil gharil muhajilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad faza fawzal muttaqun. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada kata lain, tidak ada upaya lain kecuali kita mengikuti dawuhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita senantiasa berada di dalam pemeliharaan Allah, penjagaan Allah, keselamatan dunia hingga akhirat. Badiru bil a'mal, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersegeralah kita beramal soleh, karena fitanan kaki tu'il lailil mudlim, godaan, fitnah, gangguan-gangguan keimanan kita ini mendera sedemikian hebatnya sebagaimana gelapnya malam gulita yang menyesatkan siapa saja. Bisa jadi seseorang pagi masih beriman,
malam sudah menjadi kafir, atau malam masih kita jumpai seseorang masih beriman, paginya sudah bisa menjadi kafir karena sangat dahsyatnya fitnah-fitnah itu. Dikarenakan apa? Dikarenakan dia yabi'u minad dunya bi'arati minad dunya. Dia menukar keimanannya itu dengan perolehan harta dunia, materi yang tidak seberapa. Cocok dengan yang disampaikan oleh baginda Nabi di khutbah pertama, bahwasanya apabila hijrahnya karena ingin memperoleh dunia, maka sebatas itulah yang diperoleh, dan itu serugi-rugi manusia, karena dunia ini tidak lebih berharga dari sebelah sayap nyamuk. Maka mudah-mudahan kita dipilih oleh Allah sebagai hamba-hamba yang tercerahkan, sebagai hamba-hamba yang mengenal hakikat kehambaan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita berada dalam frekuensi kehambaan itu, di mana tugas utamanya tidak lain hanyalah menyembah, memperbagus ibadah kita, memperikhlas amal soleh kita, sehingga kita benar-benar dalam pengakuan hamba-hamba yang kelak dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Semoga a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wan najata minan nari wal afaida isyad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha ta'ala yadhkurkum waskuru 'ala ni'amihi yazidkum fala dzikrullahi akbar. Aqimus shalat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.